kadang-kadang bertanya-tanya gitu ya. Pak Jokowi itu memerlukan sebuah partai. Ya, tapi kan Pak, beliau tuh pernah ngomong waktu dia melepas jabatannya dari presiden, mau balik ke Solo menjadi orang biasa, ya kan? Ah ini Pak, ini menjadi nilai minus bagi Pak Jokowi. Oh gitu. Kenapa? Dia sudah mengatakan dia nggak mau lagi ikut-ikutan. Tahu-tahu ada niat mau membesarkan partai PSI, ya kan? Tapi dunia politik biasa aja itu, ya kan? Bilang hari ini besok B, lusa C, nggak ada masalah. Tapi menurut saya itu nanti akan ada orang yang muti-muti itu. Gitu. Apa tadi delay gitu? Esok delay sore tempe. Ya, itu harus ada kantor dari Pak Jokowi. Setiap manusia butuh perubahan. Kalau saya sih nggak perlu Pak Jokowi yang jawab, Pak. Jadi kalau menurut saya hal itu hal yang lumrah, Pak, ya. Dan kenapa harus Pak Jokowi yang disalahkan? Hanya karena Pak Jokowi bicara seperti itu. Masyarakat Indonesia kebanyakan masih berharap bahwa Pak Jokowi itu masih terlibat di dalam kaca politikan, ya, di dalam politik. Karena dampaknya Pak Jokowi waktu jadi presiden cukup besar pengaruhnya untuk perubahan di Indonesia. Sehingga sampai sekarang aja kita bisa lihat bagaimana rumah Pak Jokowi nggak pernah sepi. Iya betul itu. Kan? Di situlah setiap hari loh Pak Jokowi kemudian merasa dirinya masih dibutuhkan. Dan jangan selalu disalahkan Pak Jokowi karena nggak ada ruginya kok. Masyarakat nggak rugi. Pak Jokowi bicara gitu. Yang rugi itu siapa? Elit politik yang lain. Saingan Pak Jokowi. Itulah dari saingan Pak Jokowi. Suara itu datangnya dari situ. Ya betul. Ya nggak apa-apa. Tapi masyarakat yang penting bahwa sebagian besar ya. Kalau bilang seluruh masyarakat nanti ada yang kontra, kok pakai seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih. Itu menurut saya juga. Kenapa kok Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu? Kalau kita mau ikut dalam memakmurkan bangsa ini atau ikut serta dalam membangun bangsa ini, salah satunya lewat partai. Kalau tanpa partai sulit Pak. Karena apa? Kalau kita ini hanya di luar, tidak ada di DPR, itu tidak bisa merubah apapun, hanya memberikan masukan gitu loh. Tapi kalau misalnya kader partai tertentu ada di DPR, dia bisa membuat undang-undang yang pro rakyat, undang-undang yang peraturan-peraturan yang untuk mesejahterakan rakyat lah, kira-kira begitu. Makanya Pak Jokowi memang benar secara realita politik di Indonesia ini tanpa sebuah partai politik sulit untuk melakukan perubahan gitu. Kalau menurut saya gitu. Pak. Pak Jokowi itu hadir waktu itu di Makassar di dalam kongres PSI. Nah itu dia mengatakan saya akan mati-matian mendukung PSI gitulah kira-kira. Saya akan hadir di semua provinsi untuk menggerakkan PSI, menggelorakan PSI gitu. Nah itulah kemarin itu beliau itu hadir di Lampung. PSI kan lambangnya gajah gitu kan. Dan Lampung kan ada Wekambas, tempat penangkaran gajah terbesar. Mungkin loh ini kan analisa orang awam. Agak nyambung lah. Agak nyambung ya. Mungkin dari situ. Kalau bawa gimana? Ya itu lebih masuk akal. Iya, gitu. Yang secara simbolis ya. Secara simbolis kan gajah lambangnya. Datangnya ke tempat kota gajah, lambangnya kota penangkaran gajah gitu loh. Tapi Bapak jangan salah Pak. Apa itu? Dari seberang sana orang menilai. Tadi seperti kekhawatiran kita Pak. Pak Jokowi ini kok haus kekuasaan. Ada suara itu. Kenapa? Di sana kan dia dilantik jadi raja ya. Baginda. Gelarnya Baginda. Seolah-olah yang masyarakat yang mirip tadi menilai Pak Jokowi ini nggak berhenti pengen kekuasaan. Apalagi pas dilantik Baginda nginjek kepala kerbau. Beda lagi pikiran orang. Waduh, nggak ada gitu Pak. Jadi presiden yang kayak gitulah maksud saya itu apakah nggak menurunkan citra? Enggak, kan ada penjelasannya Pak. Pertama itu Pak Jokowi itu
dilantik oleh 3 raja kira-kira gitu. Kan 3 orang raja tuh di Lampung. Makanya tidak jadi raja tapi jadi baginda gitu. Nah, menginjak kepala kerbau itu adalah sebuah perlambang bahwa orang kalau udah di level baginda itu sudah mengesampingkan kekuasaan, kekayaan. Kepala kerbau itu dilambangkan kekuasaan dan kekayaan, gitulah kira-kira Pak. Menginjak kepala kerbau itu artinya sudah harus meninggalkan ambisi kekuasaan juga ambisi kekayaan. Apalah lambang partai lain. Ya. Lambang partai lain nggak ada yang kerbau Pak. Ada ya. Emang ada lambang partai lain kerbau? Mirip-mirip ada sih. Jadi gitu. Jadi memang Pak moncongnya nggak putih Pak. Pak Jokowi itu memang penuh simbolik loh. Menurut saya Pak, penuh simbolik. Dan tutur katanya itu tidak sulit orang mengatakan ini omong-omong, enggak. Tapi satu lagi Pak, di tengah kondisi ekonomi seperti ini, Pak Jokowi kok dilala masih mau ngurusin partai. Kok nggak ada sense of crisisnya? Justru masyarakat nih Pak. Kalau menurut saya justru kalau dia mau berkecimpung dalam partai berarti dia mau mengatasi krisis itu gitu. Kalau tanpa partai bagaimana coba? Bapak mau bikin LSM, apa yang dilakukan oleh LSM? Nggak bisa. Lembaga swadaya masyarakat nggak bisa. Ya maksudnya harus ada jawaban. Ini karena dia pengen mengawal, dia kan punya cita-cita Indonesia emas. Nah itu yang akan dia kawal gitu loh. Menurut saya gitu. Sebetulnya Indonesia emas itu adalah ulang tahun ke-100. Ulang tahun ke-100 digambarkan dengan emas gitu. Ya, maksud tapi memang Pak Rum ada benernya kalau dilihat banyak persoalan ina itu di Indonesia ini. Nah, Pak Jokowi kan jejak rekam sejarahnya itu Papi bener tadi, menurut saya sih nggak ada yang dirugikan. Pembangunan infrastruktur, jalan tol, bendungan-bendungan, bandara, lapangan udara itu, kemudian pelabuhan. Ya Pak, ya, memang. Banyak banget loh yang dibangun oleh Pak Jokowi, fakta gitu. Kemudian memberikan kemudahan hidup masyarakat melalui kesehatan, melalui jaminan pemberian menyangkut sosial itu loh. Itu kan itu dana desa tuh loh, dana desa itu kan juga kalau nggak salah di era Pak Jokowi, kalau nggak salah ya dimulainya ya. Itu mendapat 1 M per tahun gitu dari dana desa gitu nggak Pak Pri? Ya, yang menarik kan juga kalau dibilang dengan rencana Pak Jokowi yang mengunjungi daerah-daerah gitu ya, yang ada cenderung orang bilang kayak haus kekuasaan gitu ya, ada yang bicara seperti itu ya, itu memang muncul. Tapi cenderung dari sisi sebelah gitu ya. Nah, tapi kalau lihat coba dulu kan Pak Johnson bilang bahwa genset itu nggak peduli dengan itu. Kenyataannya apa Pak? Kenyataannya genset hanya yang hadir datang ke tempat Pak Jokowi. Sekarang ini ya? Di Lampung itu loh. Nggak usah di Lampung Pak. Oh di Solo juga? Iya, jadi pada saat liburan tuh anak-anak SMA, mahasiswa juga ya, datang ke tempat Pak Jokowi. Artinya memang Pak Jokowi memang menjadi semacam ikon gitu ya. Ya. Harapannya hanya tidak sebagai ikon ya, tapi jadi contoh nanti anak-anak muda ini bisa ngikuti jejaknya Pak Jokowi yang baik-baik itu. Betul. Itu ya. Hanya bagaimana Pak Jokowi bisa tetap berkiprah membangun negeri ini loh. Melihatnya Pak, apakah Pak Jokowi sudah mempersiapkan segala sesuatu? Pasti sudah. Untuk menghempang ini, menahan semua serangan ini. Yang menahan tuh rakyat, Bos. Ada ya. Pak Jokowinya tidak mempersiapkan, enggak ya. Ya rakyat sebelah lain menolak tuduhan itu. Gitu. Tadi gini bayangan saya, kalaupun Pak Jokowi sudah selesai dengan dirinya dan diam, tidak perlu terjun lagi, cukup sebagai advisor kepada presiden yang sekarang. Dalam sebuah survei, Pak Jokowi itu ratingnya tertinggi untuk Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi dengan demikian Pak Prabowo bisa menunjuk Pak Jokowi. Kalau tidak salah juga Pak Prabowo bahkan hadir ke Solo. Diperkirakan orang meminta Pak Jokowi untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Pak Jokowi menolak. Nggak mau, karena apa?
Jokowi kan tidak mau dianggap intervensi. Atau Itu kan intervensi. sekarang kan banyak yang nggak usah Pak Jokowi jadi apa itu penasehat. Dewan Itu Pertimbangan aja Presiden. dibilangnya Pak Jokowi yang intervensi. Nah, gitu ya. Iya. apalagi ada anaknya pula. Apalagi dia jadi penasehat. Iya, sementara wakil Iya. Akan pasti dia akan dijadikan akan ditembak terus Iya, Pak. iya, Maka beliau tidak terlibat. di sementara anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran itu wakil presiden Wakil pula, semakin rumit Tetap itu aja nanti. ya, Rumit tetap aja. bos. Iya. Saya menggambarkan ini Pak, Bapak kenal Lee Kuan Yew kan? Tahu Setelah Singapura. turun dia tidak jadi PM lagi, anaknya naik. Iya, Dia sebagai apa? sebagai penasehat. Penasihat. Iya. Pak Jokowi kan punya pertimbangan Beda sendiri, lagi Pak. ya. Itu maksud Iya. saya. Jadi nggak bisa kita bandingkan. Tidak bisa kita Nggak bandingkan. apple-to-apple ya. Ya, Tapi menurut- level, Pak. Ya, jadi Ya itu tadi sistem politiknya juga beda. Beda. Kalau di sini kan masyarakat bisa mengejek, Betul. menghina Betul. semua maunya. semau-maunya. Semau-maunya. Gitu ya. Gila emang Indonesia ini Negara gitu. kita Itu ya, kelewatan gitu. Enggak, maksud saya kebebasan pendapat itu lebay gitu, kebablasan. Ya, gitu. kebebasan, Pak. Singapura kan diketahui oleh Perdana Menteri, di sini oleh Presiden, kita presidensil, di sana itu parlementer istilahnya, jadi memang berbeda. Tapi menurut saya Pak, keikutsertaan Pak Jokowi dalam kiprah perpolitikan Indonesia, dia menurut saya memang ini masih diharapkan masyarakat banyak, masih diharapkan. Termasuk yang disarankan Pak Brum tadi ya, bahwa dia mau mengawal itu ya. Iya, Pak. Mencapai itu. Dia punya visi misi untuk Indonesia maju. Nah, Itu itu Indonesia benar, majunya. bisa maju itu. Gitu. Kita lihat Pak nanti Pak, apakah sukses PSI bisa masuk anggotanya ke DPR RI Minimal 5 orang lah dengan ya. jumlah yang relatif cukup banyak gitu. Ya, ya, tapi Jadi jangan cuma 1, 2, 3 orang. proyeksi Bapak setelah Lampung kemana dia? Nggak tahu saya. Karena ada 38 provinsi kan, Pak. Kantong-kantongnya mana? Belum tahu Belum saya. ada ya? Belum ada data Belum ya? tahu, belum tahu. Tidak terduga, Pak. Ya, tidak terduga. Apalagi Pak Jokowi sulit itu. Iya. Lupa ya. Penuh simbolik, Pak. Gitu. Kan bayangan kita dulu mungkin dia ke NTT atau NTT, ke, iya. ke Papua gitu ya, tapi Ah. ternyata Lampung. Lampung. nggak nyangka. Kan ada gajahnya, Pak. Itu nggak kepikir gitu. Iya. Iya, ya.